Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diperkenankan kembali berjumpa dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Saya mengajak saudara-saudara berdoa sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap puji dan syukur atas kasih serta kemurahan yang senantiasa Kulimpahkan dalam hidup kami. Bahkan di hari ini Engkau memperkenankan kami kembali mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan memampukan kami memahami firman-Mu dan diubah melalui firman ini supaya kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 41 dan 42 yang demikian. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikian saudara firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama seringkali melekat pada identitas, sejarah, dan harapan seseorang. Nama menyimpan cerita tentang siapa kita dan bagaimana orang lain mengenal kita. Dalam firman Tuhan hari ini, saudara, Yesus tidak hanya menerima Simon, tetapi juga mengubah namanya menjadi Kefas atau Petrus. Tindakan ini atau peristiwa ini, saudara, bukan hal yang sepele, melainkan sebuah pernyataan iman tentang hidup yang sedang dan akan dibentuk oleh Allah. Ketika Simon dibawa kepada Yesus oleh Andreas saudaranya, Yesus menatapnya dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus." Yesus menyebut identitas lama Simon, lalu memperkenalkan identitasnya yang baru. Simon yang adalah seorang nelayan biasa diberi nama Petrus yang berarti batu karang. Pada saat itu, Simon belum menunjukkan kualitas sebagai batu karang. Ia masih rapuh, mudah goyah, bahkan kelak akan menyangkal Yesus. Namun, Yesus melihat jauh daripada kondisi pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan nama ini menyatakan bahwa Yesus memandang hidup kita bukan hanya berdasarkan siapa kita hari ini, tetapi siapa kita menurut rencana Allah. Simon disebut Petrus bukan karena ia sudah kuat, melainkan karena ia akan dibentuk menjadi kuat. Di hadapan Yesus, masa depan kita ini mendahului masa kini, karena ialah yang memegang masa depan kita. Kita hidup di dalam rencananya. Yesus tidak menunggu Simon berubah baru memberinya nama baru. Justru nama baru itulah yang menjadi panggilan, arah, dan janji Allah atas hidup Petrus. Dengan kata lain, Allah lebih dahulu mempercayai kita. Ia memilih kita sebelum kita sepenuhnya layak di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak pada nama lama. Terjebak pada kehidupan lama kita. Gagal, lemah, tidak layak, berdosa, atau biasa-biasa saja. Kita menilai diri kita dari masa lalu dan keterbatasan-keterbatasan kita. Namun saudara, Yesus memanggil kita dengan nama baru. Ia memberikan identitas baru bagi kita. Anak Allah, saksi Kristus, pelayan kasih dan pembawa damai.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghidupi rencana Allah berarti berani percaya pada cara Tuhan memandang kita. Bukan hanya pada cara kita memandang diri kita sendiri. Identitas baru di dalam Kristus menuntun kita untuk hidup dengan pengharapan sekaligus proses pembentukan yang masih berlangsung. Tetapi kita percaya di sana ada rencana dan penyertaan Tuhan. Hidup dalam rencana Allah adalah hidup yang terus dibentuk oleh panggilannya. Dan mari kita membuka hati kita, meninggalkan nama lama kita, hidup lama kita yang memenjara kita, dan kemudian melangkah dalam identitas baru yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karya anugerah-Mu yang kami terima memberikan kepada kami pengharapan bahwa di dalam identitas kami yang baru, Tuhan menaruh setiap rencana-rencana indah, rencana-rencana yang mendatangkan kebaikan melalui kehadiran hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuntun dan sertai kami ya Bapa, untuk senantiasa berserah pada setiap rencana Tuhan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.